إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan amalan-amalan saleh di bulan yang mulia, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan di dalamnya untuk setiap hamba yang beribadah, apapun ibadahnya dan siapapun hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda yang tidak pernah kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, kepada seluruh para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang ingin kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini, kita ingin mengangkat sebuah tema yang semoga kita bersama-sama bisa mengambil faedah di dalamnya. Tema tersebut yaitu jangan kita sia-siakan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah generasi yang terbaik yang pernah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah generasi manusia yang mereka dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya tabi'in. Kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita buka sejarah dan kita buka riwayat-riwayat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita umat Islam hari ini, kalau kita membaca satu demi satu
Dan terlebih lagi kalau kita baca riwayat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mereka beribadah, pasti kita akan merasakan sesuatu yang sangat menakjubkan dengan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga salah seorang sahabat yang mulia, ulamanya para sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Fa-idza man kana minkum mustannan falyastanni biman huwa mat." Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila kalian ingin mencari teladan yang terbaik, maka hendaklah kalian meneladani orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata beliau, "Fa innal hayya la tu'man." Karena sesungguhnya orang-orang yang hidup, kalau kalian mengambil teladan dari orang-orang yang masih hidup, la tu'man, mereka tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya orang-orang yang mati tersebut, yang hendaknya kalian mengambil teladan dari mereka, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah, kata beliau, adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud bahwasannya ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu afdalu hadhil ummah. Mereka adalah manusia yang terbaik, umat yang terbaik, karena mereka dibina dan diterbiah langsung oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat luar biasa di dalam ibadahnya, terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang banyak keutamaan di dalamnya, yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita buka sejarah bagaimana ibadah mereka di bulan Ramadan, mereka tidak hanya mencukupkan dirinya salat malam. Bagaimana para sahabat salat malam, mereka berlomba-lomba menghidupkan malam-malam mereka, terlebih lagi malam-malam di bulan Ramadan. Mereka hampir seluruhnya, hampir di seluruh malam mereka isi waktu mereka untuk qiyam Ramadan. Mereka sangat meresapi, sangat mendalami apa yang pernah disampaikan guru mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang mendirikan, yang menegakkan qiyam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka tidak heran para sahabat radhiyallahu taala anhum, malam-malam Ramadan mereka isi dengan ibadah qiyam Ramadan. Kemudian masih banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan, di antaranya tilawatul Quran, di antaranya bersedekah, di antaranya mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai salat berjamaah, salat fajar, para sahabat hampir mereka tidak pernah keluar meninggalkan masjid setelah salat subuh, kecuali mereka berzikir sampai syuruk tiba. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat luar biasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata kalau kita buka sejarah bagaimana mereka mengisi bulan Ramadan, ternyata para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka terlibat
dengan suatu ibadah yang sangat luar biasa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ternyata berjihad fi sabilillah. Mereka berjihad di bulan Ramadan. Mereka berjihad di bulan Ramadan dalam perang Badar. Berjihad, terlibat di dalam jihad fi sabilillah di dalam peristiwa pembebasan kota Mekah, dan masih banyak jihad-jihad yang lainnya yang mana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka tidak pernah membiarkan waktu-waktu mereka, terlebih lagi bulan Ramadan. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita membaca dengan sekilas bagaimana luar biasanya ibadah para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau seandainya kita bandingkan generasi yang mulia tersebut, generasi yang pertama yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bandingkan dengan umat Islam saat ini, kalau kita bandingkan dengan keadaan umat Islam mengisi bulan Ramadan, tentu sangat jauh berbeda. Tentu sangat jauh berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 hal yang perlu kita sebagai umat Islam memperhatikan, yang mana 3 hal ini adalah beberapa faktor yang harus diwaspadai, yang menjadikan umat Islam saat ini menjadi rendah dan menjadi tidak jauh, tidak lebih baik dibanding generasi sahabat radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus diperhatikan apabila kita umat Islam ingin mengikuti dan meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum, ingin menjadi umat yang mulia, ingin menjadi umat yang berwibawa, maka yang pertama yang harus diperhatikan umat Islam hari ini adalah, ma'asyiral muslimin, yang harus diwaspadai di bulan Ramadan, bahwasannya ada satu kebiasaan, salah satu kebiasaan yang harus dijauhi oleh kita sebagai umat Islam. Yang pertama yaitu masih banyak di antara umat Islam kaum muslimin yang mereka sering tidur di bulan Ramadan di siang harinya. Masih banyak kaum muslimin yang mereka mengisi waktu puasa mereka dengan banyak tidur dari pagi harinya sampai sore harinya. Maka ini adalah salah satu kebiasaan yang harus dijauhi. Sebagian banyak orang-orang bahkan para dai menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasannya tidurnya orang-orang yang berpuasa adalah ibadah. Bahkan mereka mengatakan tidurnya orang-orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini adalah hadis Nabi SAW. Maka ini adalah salah satu kekeliruan yang harus diwaspadai oleh kita kaum muslimin. Bunyi hadisnya, hadis yang dhaif, yang pernah tersebar, yang telah tersebar banyak di kalangan kaum muslimin. Bunyi hadisnya yaitu naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'ahu mustajab wa amaluhum mudha'af. Bunyi hadis tersebut yaitu tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya mustajab dan amalannya dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah salah satu hadis yang dhaif dan tidak patut disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya tidur adalah ibadah dan ini arahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita akan mendapatkan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana semangatnya para sahabat untuk tidur ketika berpuasa.
Akan tetapi tidak pernah satupun riwayat yang menceritakan bahwasannya para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum mereka bersemangat untuk tidur panjang di siang harinya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, salah satu yang harus diwaspadai, jangan pernah kita sia-siakan bulan Ramadan kita dengan tidur panjang di bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yang harus diwaspadai umat Islam hari ini di dalam bulan Ramadan, yaitu masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka melampiaskan dendam mereka ketika berbuka di bulan Ramadan. Banyak di antara umat Islam yang ketika waktu buka telah tiba, mereka melampiaskan dendam makannya. Bahkan yang sebelum Ramadan, makanan-makanan yang tidak pernah ada menjadi ada. Makanan-makanan yang tidak pernah hadir di bulan Ramadan semuanya lengkap. Sehingga mereka dendam mereka membalas dendam mereka karena telah menanggung kelaparan di siang harinya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah kenapa Allah mensyariatkan ibadah puasa, salah satu hikmah yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita hamba-hambanya menahan diri dari yang namanya makan, menahan diri dari yang namanya syahwat, menahan diri dari ghibah, dari berkata kotor, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dan arahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir bit-tamri fa innahu barakah." Kalau salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah dia berbuka dengan kurma, karena berbuka dengan kurma itu berkah. Fa in lam yajid tamran, kemudian kata Nabi SAW, kalau tidak ada kurma, falma, maka berbukalah dengan air, kata Nabi, fa innahu tahur, karena air itu bersih dan suci. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita umat Islam yang sedang berpuasa, yang kemudian mereka berbuka. Nabi mengarahkan bagaimana cara berbuka yang benar. Ketika seorang hamba Allah berbuka, hendaklah berbuka sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Ma wa'abnu Adam wi'aan syarram min batnin." Seorang hamba Allah tidaklah memenuhi satu tempat yang lebih buruk daripada lambungnya, perutnya. Bihasbil muslim ukulatin yuqimna sulbahu. Cukup bagi seorang muslim itu beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala, kalau tidak memungkinkan, fa thulutsan li ta'ami, fa thulutsan li syarabi, wa thulutsan li nafsi. Kata Rasulullah SAW, cukuplah bagi seorang hamba muslim ketika makan, ketika berbuka, mengisi lambungnya, mengisi perutnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan. Maka ma'asyiral muslimin, apabila kita berbuka di bulan Ramadan dengan petunjuk yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ini adalah cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan tentunya akan menjadikan seorang hamba, menjadikan seorang muslim jauh lebih irit, jauh lebih hemat, dan jauh lebih berkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, salah satu yang harus diwaspadai, yang ini adalah amalan yang sia-sia yang sering tersebar di kalangan umat Islam saat ini, yaitu kebiasaan ngabuburit dan jalan-jalan. Banyak menghabiskan waktu berjalan-jalan, baik di subuh hari ketika setelah sahur ataupun menjelang berbuka puasa.
sehingga banyak waktu terbuang. Alangkah indahnya dan lebih baiknya apabila umat Islam semuanya perhatian dengan apa yang pernah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan amalan yang sia-sia, dengan agenda yang sia-sia, sehingga di jalan-jalan banyak orang-orang yang tidak menutup auratnya. Banyak terdengar kata-kata yang tidak patut didengar, suara yang tidak patut didengar, dan masih banyak agenda-agenda yang sia-sia, seperti bermain game, nonton TV, siaran-siaran yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu agenda ataupun perbuatan yang sia-sia yang harus dijauhi oleh kita umat Islam saat ini. Apabila kita ingin menjadi umat yang berwibawa, menjadi umat yang terbaik, maka hendaknya kita menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagai teladan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada seluruh umat Islam saat ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, yang lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amalan-amalan ibadah kita, terlebih lagi di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.